Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'a lil kuburin la ilaha illallah min ladun Sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan izin Allah kembali kita mengkaji kitab Alfiyah, dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada An-Nakiratu wal-Ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. An-Nakiratu wal-Ma'rifah. Ini bab menjelaskan tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Jadi di dalam nahwu ada istilah isim nakirah, isim ma'rifat. Apa sih isim nakirah, apa isim ma'rifat? Kita bisa tinjau dari segi dua tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi lughatan bahasa. Kedua, dari segi istilahan. Secara bahasa, kata an-nakira diambil dari nakira, fi'il madhi nakira. Ada dalam Al-Quran, wa nakirahum wa aujasa minhum khifa nakirahum. Kemudian kata al-ma'rifah diambil dari fi'il arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Kalau nakira artinya tidak mengenal, gitu ya. Jadi secara bahasa an-nakira diambil dari fi'il madhi nakira. Kata nakira diambil dari fi'il madhi artinya nakira, artinya tidak mengenal. Sementara kata al-ma'rifah diambil dari kata arafa, sama dengan fi'il madhi, artinya mengenal. Nah, dari penjelasan ini insya Allah sedikit banyak kita sudah kebayang ketika kita bicara isim nakirah dan ma'rifat dalam istilah nahwu mengarahnya kemana, gitu ya. Secara umum sering kita dengar an-nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Dia isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Artinya sesuatu yang diketahui, sesuatu yang sudah dibatasi dan diketahui dan udah pada kenal, gitu ya. Nah, itu ma'rifat. Afwan, kita ulang. Secara istilah nahwu an-nakirah yang sering kita pahami, yang sering kita dengar adalah an-nakirah itu ismun la yadullu ala syai'in muayyan, nama atau isim yang dia tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu sehingga dia tidak dikenal karena tidak tertentu pada satu hal. Contoh nakirah misalkan kitabun. Nah, kata kitabun dia menunjukkan kitab, tetapi kitab ini menunjukkan kitab yang tidak dikenal. Jadi mencakup kitab lah ya. Artinya kitab apa saja, kitab yang mana saja, yang tidak tertentu pada satu kitab yang dikenal. Nah, itu kitabun, dia nakirah. Sementara kalau al-ma'rifah sering kita dengar diartikan ismun yadullu ala syai'in muayyan, isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu, sesuatu yang sudah dikenal. Contohnya al-kitabu. Misalkan saya bilang hadzal kitabu li.
ini kitab adalah milikku, atau al-kitabu li, kitab ini adalah milikku. Nah, pada Alkitab dia menunjukkan satu kitab yang tertentu, yaitu ini kitab ini dia. Jadi dia sudah menunjukkan pada kitab yang tertentu yang dikenal dan sudah jelas. Al-kitabu li, ini kitab milikku. Ya. Makanya dalam Islam dari keseluruhan yang ada istilah a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifat dari seluruh isim ma'rifat yang ada. Bahkan dibandingkan dengan domir ada di bawah dia dari segi kema'rifatan. Apakah a'raful ma'arif? Nah, ulama mengatakan a'raful ma'arif adalah Allah. Jadi Allah itu dinilai sebagai a'raful ma'arif, artinya isim ma'rifat yang paling ma'rifat di antara seluruh isim ma'rifat yang ada. Kenapa? Karena seluruh orang Islam begitu disebut Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allahu la ilaha illahu, semuanya pasti tahu Allah ya. Sehingga Allah itu di isim ma'rifat, bahkan a'raful ma'arif. Nah, sekarang kita lihat definisi an-nakirah wal ma'rifat dalam Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Nakiratun isim nakirah. Qabilu al adalah isim yang menerima al, menerima alif lam. Mu'athira, hal keadaan alif lam tadi, mu'athira memberikan asar, memberikan pengaruh. Arti pengaruh di sini tadinya ketika tidak pakai alif lam, begitu pakai alif, ketika tidak ada alif lamnya isim tadi nakirah. Nanti begitu ada alif lam, maka isim tadi jadi ma'rifat. Sehingga isim nakirah qabilu al-mu'athira, dia menerima alif lam. Hal keadaan alif lam di sini memberikan asar, memberikan taksir, pengaruh, yaitu menjadikan yang tadinya isim tadi nakirah, begitu kemasukan alif lam, isim tadi jadi ma'rifat. Itu yang disebut al-mu'athira, allati tu'athiru ta'rif ismin nakirah. Nakiratun qabilu al-mu'athira, isim nakirah adalah isim yang menerima alif lam. Nah, alif lam di sini al keadaannya mu'athira, memberikan asar, memberikan faedah ta'rif, menjadikan ma'rifat gitu. Awaqi'un mawqi'a maka dzukira, atau isim nakirah bisa juga definisinya waqi'un, isim yang terletak, mawqi'a maka dzukira, pada tempat isim yang telah disebutkan. Maksud isim yang telah disebutkan adalah qabilu al-mu'athira. Atau isim nakirah bisa juga satu isim dia tidak menerima alif lam, nggak bisa. Ya, memang kenyataan nggak bisa menerima alif lam. Tetapi dia menempati pada isim yang isim ini menerima alif lam. Dia mempunyai arti yang sama dengan sebuah isim, di mana isim ini menerima alif lam. Nah, isim yang seperti itu termasuk nakirah juga. Contoh zu. Nah, lafaz zu dia nakirah. Kemudian ditanya, zu ini kan tidak menerima alif lam. Nah, dijawab, zu walaupun dia tidak menerima alif lam, tetapi zu itu dia mempunyai arti yang sama dengan sebuah isim, di mana isim ini menerima alif lam. Yaitu isim apakah itu? Yaitu sahibun. Nah, zu bimana sahibin. Zu yang artinya sahib. Zu sebagai al-asmaul sittah dia tidak menerima alif lam dan dia dinilai nakirah. Kenapa? Karena dia menempati isim yang semakna dengan dia. Nah, isim yang ini menerima alif lam, yaitu dia semakna dengan lafaz sahibun. Nah, sahibun bisa menerima alif lam, sehingga kalau kita masuk dalam kita bisa bilang as-sahibu. Kemudian saya baca penjelasannya di sini. Tu'arrafun nakiratu bi anna ma yaqbalu al allati idza dakhalat alal kalimati zadat ma'na ta'rif mislu rajulin idza aradna ta'rifa qulna ar-rajulu wa ma idza lam tu'athir fi ta'rifa kal hasani wal abbasi fala gitu ya. Tu'arrafun nakiratu didefinisikan isim nakirah biana ma yaqbalu al, bahwa isim nakirah adalah isim yang terima alif lam. Allati idza dakhalat alal kalimah, yang alif lam tadi
apabila dia masuk ke sebuah kalimat zadata ma'na ta'rif, maka alif lam tadi menambah kalimat tadi arti ta'rif. Artinya tadinya dia nakirah, begitu kemasukan alif lam jadi ma'rifat gitu. Misal rajulin, sumpama lafaz rajul, idza aradna ta'rifahu, apabila kita ingin memarifatkan lafaz rajul, kita ingin membuatnya jadi ma'rifat, qulna, kita katakan ar-rajulu, sehingga rajulun nakirah dia ya. Sini. Lafaz rajulun dia nakirah. Kemudian kalau mau dibikin ma'rifat, ya tinggal dikasih alif lam saja, sehingga kita bilang ar-rajulu, dia ma'rifat. Nakiratun artinya laki-laki dewasa, dan dia tidak tertentu pada satu laki-laki, pokoknya dia maknanya mencakup laki-laki dewasa dan tidak tertentu pada satu laki-laki, dia umum dan dia nakirah. Oleh karena itu dia nggak dikenal laki-laki yang mana, pokoknya rajulun, laki-laki dewasa, sehingga nakirah. Berbeda dengan ar-rajulu, dan ini ada alif lamnya. Ketika ar-rajulu, maka dia jadi ma'rifat, artinya dia dikenal, sudah tertentu pada rajul, laki-laki dewasa tertentu. Misalkan saya bilang ra'aitu ar-rajula fil masjidi yusalli sholatan tammatan, saya melihat seorang laki-laki dewasa di masjid, dia sholat dengan sholat yang sempurna. Nah, kata ar-rajula tadi tertentu, saya kenal. Katakanlah ra'aitu ar-rajula, saya melihat laki-laki itu. Laki-laki itu tertentu pada seorang laki-laki, atau katakanlah laki-laki ini laki-laki yang kita kenal namanya, yang laki-laki yang al-maklum, yang dikenal, sehingga dia menunjukkan ma'rifat. Lalu kemudian ketika ada pertanyaan, pada dasarnya isim itu asalnya ma'rifat atau nakirah? Jawabannya adalah an-nakiratu aslun wal ma'rifah far'un. Isim nakirah dia adalah asal, jadi pada dasarnya isim itu nakirah, sehingga isim nakirah tidak terbatas, banyak sekali dia. Sementara isim ma'rifat adalah far'un, cabang. Kemudian berbicara alif lam, yang masuk pada isim dibagi dua. Ada alif lam mu'assirah, ada alif lam ghair mu'assirah. Apa bedanya alif lam mu'assirah? Alif lam mu'assirah ada alif lam yang ketika dia masuk pada satu isim, tadinya isim tadi nakirah, maka isim tadi jadi ma'rifat. Contoh, misalkan kitabun, nah ini nakirah nih, kemudian kita kasih alif lam al-kitabu, maka ma'rifat gitu ya. Ini ma'rifat, ini nakirah. Nah, karena alif lam di sini berfungsi untuk menjadikan tadinya isim nakirah jadi ma'rifat, maka alif lam di sini disebut alif lam mu'assirah atau al-mu'assirah. Lalu kemudian yang kedua alif lam ghair mu'assirah. Alif lam ghair mu'assirah ada alif lam yang dia tidak berfungsi ta'rif. Artinya tidak berfungsi menjadikan isim nakirah jadi isim ma'rifat. Kenapa? Karena sebelum kemasukan alif lam di sini, isim itu udah ma'rifat. Contoh, ada seseorang yang namanya Hasan. Hadza Hasanun. Ini adalah Hasan. Hasan ini nama orang, isim alam, dan dia sudah ma'rifat. Kemudian bisa kita masukin alif lam, sehingga kita bisa bilang al-Hasanu. Kayak kita sering dengar ya, anil Hasani, ya. Ruwi hadzal hadis anil Hasani, atau qalahu al-Hasanu, katakan al-Hasan al-Basri. Nah, pada Hasanun dia sebelum kemasukan alif lam udah ma'rifat, karena Hasanun di sini adalah nama orang gitu ya. Ya, pokoknya kita patokin pertama dia nama orang. Siapa nama ente? Ismi Hasan. Nah, pada Hasan dia sudah ma'rifat, tetapi dalam penggunaan dia bisa kemasukan alif lam. Alif lam di sini ya. Alif lam. Nah, alif lam di sini tidak berfungsi menjadikan Hasan yang tadinya nakirah jadi ma'rifat, enggak begitu, enggak. Kenapa? Karena Hasan walaupun dia sebelum kemasukan alif lam dia sudah ma'rifat. Lalu alif lam di sini fungsinya apa? Pertama, dia namanya alif lam ghair mu'assirah. Lalu fungsinya apa? Lilamhil asli gitu ya. Apa alamat sih?
untuk melirik asalnya. Artinya lafadz Hasan sebelum dia jadi 6 orang, yang kita bicarakan Hasan 6 orang ya. Lafadz Hasan sebelum dijadikan 6 orang, dia adalah sifat musyabbahah, artinya yang baik gitu. Nah, sebelum dia dijadikan 6 orang, artinya posisi sebagai sifat musyabbahah, dia bisa masuk alif lam. Maka begitu dia sudah dijadikan nama orang dan ini ma'rifat, bisa dimasuki alif lam. Nah, alif lam di sini bukan alif lam mu'assirah, bukan alif lam li ta'rif, tetapi alif lam li lamhil asli gitu. Kita lanjutkan. Jadi tu'arafu nakira bi anna ma yaqbul al allati idza dakhalat alal kalimah zadata ma'na ta'rif mithlu rajulin. Idza aradna ta'rifahu qulna ar-rajul. Wa amma dan adapun idza lam tu'asir fi ta'rifa, apabila alif lam tadi tidak memberikan pengaruh ma'rifat pada isim. Artinya isim tadi dia sudah ma'rifat walaupun nggak pakai alif lam karena dia isim alam katakanlah ya. Nah, begitu dia kemasukan alif lam, maka alif lam di sini bukan alif lam mu'athira, tetapi dia alif lam li lamil asli. Kal hasani seperti al hasan wal abbas dan al abbas. Fala maka tidak. Fala bani maka tidak apa? Fala taziduha makna ta'rif. Maka alif lam di sini tidak menjadikan isim tadi ma'rifat karena sebelum kemasukan alif lam dia sudah ma'rifat. Wa qalu dan ucapan musannif awaqi'un. Awaqi'un, kata-kata awaqi'un yasluku ala badil alfazil qalilati allati la taqbalu al ma'ana nakiratun mithlu zu bimana sahibin fa inna ma'naha yaqbaluha fataqulu as-sahibu. Ada beberapa catatan pada bait di atas. Nakiratun qabilu al-mu'athira, nasara i'rab nakiratun di sini jadi mubtada. Kalau dibilang loh kok nakiro, enggak, maksud saya ini kata nakiratun dia nakiro bukan ma'rifat gitu ya. Kok bisa jadi mubtada? Malladhi sawwaghahu gitu ya. Malladhi sawwaghahu ayyuj'ala mubtada'an. Alasannya kenapa dia bisa jadi mubtada? Karena di sini taksim pembagian. Arti pembagian itu sebelumnya musannif bilang an-nakiratul ma'rifah. Ini bab menjelaskan isim nakirah, isim ma'rifat. Seolah-olah musannif bilang isim itu dibagi dua, nakirah dan ma'rifat gitu. Lalu kemudian dijelaskan nakiratun qabilu al-mu'athira. Wa qalu dan ucapan musannif awaqi'un yasduku ala badil alfaz al-qalila. Yasduku benar atau bisa diterapkan kata-kata waqi'un ala badil alfazil qalila atau sebagian lafaz yang sedikit allati la taqbalu al yang dia tidak menerima alif lam ma'ana nakiratun sementara dia nakirah. Jadi ada isim dia tidak menerima alif lam dan dia dihukumi nakirah. Gitu dia. Dia dihukumi nakirah. Ditanya, lah kan dia nggak menerima alif lam, kok kenapa dihukumi nakirah? Sementara di atas dibilang nakiratun qabilu al-mu'athira gitu. Isim nakirah adalah isim yang menerima alif lam di sini mu'athira, alif lam yang memberikan arti ta'rif. Dijawab, lafaz tadi walaupun dia tidak menerima alif lam sehingga dia dihukumi nakirah. Kenapa? Karena dia sama dengan satu kata yang lain di mana kata ini mempunyai arti yang sama gitu. Ma'ana nakiratun. Jadi yasluku kata ucapan musannif awaqi'un yasluku bisa diterapkan ala badil alfazil qalila atas sebagian lafaz yang sedikit allati la taqbalu al yang dia tidak menerima alif lam ma'ana nakiratun sementara dihukumi nakirah. Mana contohnya? Mithlu zu, sumpama lafaz zu. Zu di sini minal asmi sittah. Bimana sahibin arati sahib. Fa inna mana yaqbaluha. Karena sesungguhnya maknanya makna zu yaitu sahib dia menerima alif lam. Fataqulu as-sahibu. Jadi saya ulang, zu itu dihukumi nakirah. Kenapa dia nakirah? Otomatis kalau nakirah itu kan bisa menerima alif lam. Sementara zu dia tidak menerima alif lam. Nah dijawab, zu walaupun dia tidak menerima alif lam, tetapi dia menempati pada tempat isim atau dia sama dengan satu isim yang mana isim yang kedua ini menerima alif lam, yaitu zu dia mempunyai arti sahib.
Lafaz zu tidak menerima alif lam, tapi lafaz sahib bisa menerima alif lam, sehingga kita bilang as-sahibu. Wal aula tarku ta'rif wal iktifa bi ma'rifati diddi, itu dia. Wal aula yang lebih utama adalah, ini komentar Dr. Abdul Aziz dan seterusnya. Dr. Abdul Aziz, beliau mengomentari, wal aula lebih utama tarku ta'rif, yaitu meninggalkan definisi, artinya nggak usah didefinisikan. Kenapa? Wal iktifa, dan menganggap cukup bi ma'rifati diddi, dengan mengenal ad-diddi, lawannya, gitu. Ya, dengan mengenal lawannya. Artinya ketika ada dua hal, yang satu sudah didefinisikan, yang satu kita sudah pahami dan kita sudah jelaskan, otomatis lawannya dengan sendirinya sudah dipahami. Nah, itu komentar Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Alhamdulillah selesai bicara tentang isim nakirah dan ma'rifat. Mudah-mudahan bisa kita pahami perbedaannya. Kenapa? Karena selamanya kita akan bertemu dengan nakirah ma'rifah, ma'rifah nakirah. Wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi. Wa ghairu, dan selainnya, selain isim nakirah, ma'rifatun isim ma'rifat. Nah, di sini tidak didefinisikan apa itu isim ma'rifat, karena sudah dipahami dengan definisi nakiratun qabilu al-mu'athira, gitu. Sehingga isim ma'rifat langsung dipahami. Isim ma'rifat adalah bla 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 bla, pokoknya lawan isim nakirah, gitu dia. Kahum wadhi wa inda wabni wal gulami wal ladhi, seperti lafaz hum, wadhi dan dhi, wa hinda dan hinda, wabni dan lafaz ibni, wal gulami dan lafaz gulam, wal ladhi dan lafaz alladhi. Alhamdulillah. Untuk bait ini insya Allah kita jelaskan nanti. Kejelasan ada pertemuan berikutnya. Sebelumnya pada ketika kita baca tentang wasami mutala minal asma'i ma, di sana ketika itu kita bagi isim mutal akhir dibagi dua. Ada isim mutal akhir bil alif seperti al-mustafa, al-asa yang disebut isim maksur. Kedua, isim mutal akhir bil ya yang kita sebut dengan isim mangkus seperti al-qadi, al-murtaqi. Pertanyaannya ketika itu, apakah ada di bahasa Arab isim mutal bil wawi, isim mutal yang akhirnya waw? Kalau fi'il jelas ya. Ada fi'il mutal akhir bil alif, yakhsha. Ada fi'il mutal akhir bil ya, yarmi. Ada fi'il mutal akhir bil wawi. Contohnya apa? Yad'u, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah isim mutal akhir bil wawi? Gitu. Secara umum jawabannya adalah tidak ada. Jadi tidak ada itu dalam bahasa Arab isim yang huruf akhirnya waw. Nggak ada ya. Kecuali dua. Nah, dua ini dia berupa isim tetapi akhirnya waw. Gitu. Mana contohnya? Contohnya komandu. Maksudnya komandu di sini adalah dia bukan bahasa Arab asli, lalu kemudian mu'arrabah, dijadikan bahasa Arab. Di komandu, kan akhirnya waw ya. Komandu, gitu. Yang kedua adalah fi'il mutal akhir bil wawi, seperti yad'u. Dia bisa berubah menjadi isim, nah berarti otomatis akhirnya jadi waw. Contoh berubah jadi isim gini. Katakanlah kita punya anak, kemudian cari nama tuh buat anak nggak ketemu, akhirnya dapat ida, udah ente namain aja nama anak ente iya dong. Nah, tadinya jadilah yadu ini jadi nama, jadi isim, karena kan nama buat seseorang, berarti yadu di sini isim, yang sebelumnya dia adalah fi'il. Ditanya siapa nama anak ente, namanya ya dong. Loh, kenapa dinamakan yadu? Karena kita berharap dia selalu mengajak manusia ke jalan Allah. Yad'un nas mada ila ibadati rabbih, yad'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi walaupun yad'u kecil, yad'u, nah yad'u di sini sudah jadi isim dan dia termasuk isim yang mutal akhir bil wawi, akhirnya waw. Itu yang waktu itu saya janjikan dan saya baru ingat, tapi alhamdulillah kita sudah jelaskan tentang isim mutal akhir bil wawi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan
wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami walladhi. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Alafa minkum. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.